Bro. Bro. Tuh. Wah. Kita. Mantap. Akhirnya sampai juga. Jadi sepatu ini tidak cocok buat evakuasi. Oh, sebenarnya nggak cocok? Iya, bukan ini. Harusnya yang lebih safety tutupi mata kaki sampai di atas di sini. Okay. Ini kebetulan aja, ini yang ada kupunya kemarin. Yang kebetulan lagi dibawa juga ya? Iya, kebetulan. Jadi kalau saya pulang lagi ganti sepatu nanti habis waktunya. Benar. Jadi sekalian udah langsung gas. Kalau ini bukan sepatu evakuasi, berarti pada proses kemarin itu ada kesulitan yang lebih berat dong daripada evakuasi semestinya? Iya Bang, jadi kalau pakai sepatu ini kan sepatu buat jogging, buat running. Ini berapa kali kena batu. Harusnya itu tutupi sampai mata kaki di atas, gripnya harus vibram. Vibram yang ini, kemudian depannya sini buat manjat. Jadi kayak sepatu-sepatu buat manjat tebing, tapi desain semi mountaineering. Itu lebih oke untuk melakukan evakuasi di tebing. Kalau ini kemarin berapa kali kepleset. Ya Allah. Berarti ada bekas-bekas tuh waktu pas proses. Kalau dari Bang Agam sendiri ada nggak? Ini, di sini bekas Oh, batu. ini baru nih? Iya. Bekas batu. Masya Allah. Ternyata, dengan sepatu seadanya, Agam bergerak cepat untuk turun menyelamatkan Juliana kala itu. Ya, karena detik demi detik sangat berharga. Nah, Pejuang Langit, ini nih sepatu yang Bang Agam pakai ini menjadi salah satu saksi nih proses evakuasi kemarin. Nah, berarti bisa saya bilang nih Bang ya, ini kan katanya Abang tadi belum bersihin nih. Iya, belum dicuci. Belum dicuci, berarti belum ada istirahat sama sekali dong semenjak evakuasi kemarin? Iya, jadi kemarin habis evakuasi itu turun. Mulai udah datang wartawan tanya-tanya apa semua. Kami kabur dulu satu malam, pergi naik gunung lagi. Wah, istirahatnya justru naik gunung? Iya. Kemana? Ke Timbanu. Saya sampai di desa Timbanu, Mas Tio naik. Kami turun ke kota, istirahat sebentar, pergi ke Rimbat. Wah. Debu semua, pasir apa semua. Iya. Telepon disuruh ke Jakarta. Jadi saya koordinasi sama Stio. Duluan saya ke Jakarta ketemu senior-senior. Turun ke jalur vertikal 590 meter bukan hal main-main. Terlebih dengan alas kaki dan pelindung kaki seadanya. Agam tak sempat berpikir panjang. Yang terlintas hanya ingin segera turun dan menyelamatkan korban. Medan berat jauh lebih sulit dari evakuasi-evakuasi sebelumnya. Murni karena panggilan nurani dan rasa kemanusiaanlah yang menggegaskan langkahnya turun ke dalam jurang. Pejuang Langit, ternyata masih banyak cerita tersembunyi di balik aksi heroik Abdul Haris Agam ketika evakuasi pendaki Brazil di Gunung Rinjani. Bersama tim rescue lainnya, aksi penuh resiko dilakukan dengan satu tujuan, kemanusiaan. Itu saya lihat di media sosial juga, itu kan kondisi Abang juga udah pucat, tatapannya juga udah, saya nggak tahu bagaimana kondisi Abang pada saat di bawah itu ekstrim, cuaca, gimana istirahatnya. Pada saat itu apa sih Bang yang ada di pikiran Bang Agam pada saat menyelamatkan korban itu Bang? Yang kupikirkan ya bagaimana sebelum didapat ya. Iya. Bagaimana supaya hidup ini si korban, semoga masih hidup. Itu aja kita kasih pulang dia hidup-hidup. Ternyata pas hari kedua kami evakuasi, ternyata sudah meninggal. Ya, pikiranku bagaimana nih jenazah pulang ke negaranya, dimakamkan secara layak. Ya. Itu aja pikiranku. Karena selalu berpikir saya, kalau seandainya itu adik perempuanku, bagaimana atau anak perempuan kan? Ya. Bagaimana perasaannya si keluarga ini? Itu aja di pikiranku. Oh, harus semangat kita harus. Padahal kalau kemarin ku nonton lagi video yang dikasih sama Mas Tio, sumpah juga, wih berani sekali saya turun nih. Padahal kalau mau dipikir, wih nyawa taruhannya. Makanya itu yang saya nggak habis pikir, kayak Abang merelakan taruhannya nyawa untuk menyelamatkan orang-orang tadi. Selain Agam, ada juga sosok Herna Adi Prasetyo atau lebih dikenal dengan nama Tio Survival. Konten kreator yang juga punya andil dalam rescue Juliana, WNA Brazil di Gunung Rinjani.
Dua penggiat alam ini tak sekedar pencinta alam, tapi juga punya kepedulian sosial yang tinggi. Pertemuan Agam dan Tio di kaki Rinjani membawa misi yang sama, yakni menjaga nyawa, memberi kasih dan rasa aman, tangguh, dan punya semangat tinggi di tengah kabut dan tebing yang curam. Bersama tim Basarnas setempat, mereka bahu-membahu turun menuju kedalaman hampir 600 meter dengan nyawa sebagai taruhannya. Bahkan, mereka berdua juga sempat bermalam di tebing curam dengan resiko longsor apabila hujan datang. Aksi heroik mereka sontak banjir pujian dari netizen. Ya, inilah keadaan tidur di tebingan. Ya, mau mengevakuasi. Morning. Pagi. Kayak kepompong. Film-film ini. Mengevakuasi Juliana dinilai merupakan yang paling sulit dari sederet evakuasi dan kejadian alam lainnya yang pernah mereka alami. Bukan hanya butuh tenaga saja, tapi juga mental baja, skill tingkat tinggi, penguasaan alat dan medan. Pastinya butuh keberanian luar biasa dan keikhlasan. Mereka juga mengakui hal itu, memang ini cukup sulit. Mulai dari medannya kan sangat ekstrim, bahkan cuaca di sana juga bisa berubah sewaktu-waktu, kayak gitu. Dan memang taruhannya di situ juga nyawa, kayak gitu. Ada beberapa ini kan, barat-barat ini gara-gara rescue kemarin juga. Oh, ini rescue kemarin? Iya. Wah, pejuang langit. Ini luar biasa. Tapi tangan kanan, tangan kiri. Kondisi aman ya sekarang ya? Aman, aman. Dan pas naik juga karena di situ kan untungnya bawa helm, ada banyak batu-batu kerikil jatuh ke helm kayak gitu. Kita harus safety menggunakan. Dan kita tidurnya ngalong atau gantung di situ karena posisinya miring. Vertikal tadi? Iya, posisinya miring, kemudian kalau kita tidak pakai pengaman, bisa juga nanti ketika bangun kita udah di bawah gitu. Jadi kita pakai pengaman sambil tidur di situ, dan kita tidak menggunakan tenda, kita tidak menggunakan flysheet, kita beratapkan langsung langit. Jadi tidur pakai jaket, pakai SB, udah langsung los ke atas. Nggak ada penutup lagi ya? Nggak ada. Menantang sudah pasti, tingkat kesulitan yang belum pernah dialami. Agam tidak hanya menjaga posisi jenazah harus tetap stabil, mencegah kemungkinan tergerus tebing. Ia pun berupaya semaksimal mungkin agar bisa sampai ke atas, membawa korban ke titik aman. Alhamdulillah, usaha tidak membohongi hasil. Berkat kerja tim dan dukungan semua pihak, jenazah Juliana warga negara Brazil akhirnya bisa dievakuasi ke titik aman. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah, dan sudah banyak kasus di Rinjani memang susah hidup ketika jatuh di lubang-lubang itu semua karena memang terlalu curam. Pejuang Langit, ada juga kisah menarik di keseharian Agam di Gunung Rinjani. Beliau dikenal suka membawa air lebih untuk jaga-jaga jika di perjalanan bertemu pendaki yang kehausan. Masya Allah. Bahkan, ia juga terkenal suka menyimpan cadangan-cadangan air di titik krusial pendakian yang bisa dimanfaatkan jika sewaktu-waktu ada yang membutuhkan. Ini Mas Hanaf, aku kenalin sama teman-teman. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini Tio juga namanya. Oh, Tio juga? Tio juga. Tio pakai I. Oh, Tio pakai Tio. Kalau ini TYO. Iya. Nah ini Polhut dari TNGR, Taman Nasional Gunung Rinjani, juga anggota Rinjani Squad. Nah ini ketuanya. Wah, halo Bang. Bang Adi, silakan. Adi. Wah, luar biasa. Ketulusan dan keikhlasan sangat tergambar dari upaya kedua pencinta alam ini. Selain all out dalam membantu evakuasi,
Kecintaan mereka pada gunung dan keselamatan pendaki juga ditunjukkan dalam berbagai hal. Seperti membangun shelter emergency untuk tempat perlindungan darurat sampai titik evakuasi. Tak hanya itu, ada juga program membangun toilet dan musola di atas gunung. Masya Allah. Soal musola, Ya, itu memang ada kesulitan ya buat para teman-teman pendaki untuk beribadah di atas sana atau gimana, Mas? pasti. Di Gunung Prau pertama saya bikin musola di atas ketinggian, di mana biasanya mereka kan pastinya akan sangat susah untuk mencari tempat yang suci. Betul. Karena kadang kencing atau buang air kan di mana-mana, Iya, iya. ya kan? Kemudian nggak lucu dong kalau mereka sujud, loh kok baunya pesing, ya kan? Iya, benar. Maka dari itu bagaimana kita membuat suatu tempat musola tadi biar aktivitasnya dimanapun atau di gunung, ya kan? Tapi tetap menjalankan ibadah dengan nyaman. Sengaja mendirikan musola di gunung ternyata tak cuma soal tempat ibadah, tapi biar para pendaki nggak cuma dekat sama alam, juga makin dekat sama Yang Maha Kuasa. Setiap doa yang mampir di musola ada kalimat baik, ada harapan, dan ada permohonan keselamatan. Apa yang dilakukan ini bukan cuma soal membangun tempat berteduh, tanpa disadari juga sedang menanam amal. Shelter darurat ini menjadi tempat singgah dan tempat berlindung. Selama masih ada pendaki yang singgah, insya Allah pahala akan terus mengalir, seperti mata air dari langit. Dan biasanya kalau Mas Tio itu dapat bantuan, itu dananya nggak dipakai untuk kepentingan pribadi. Betul. Justru untuk kepentingan para pendaki tadi. Iya. Itu kenapa ada pikiran seperti itu, Mas? Karena pastinya apa ya, kita ingin berbuat apa ya, baik. Kalau kita bisa nabung, ya kan, buat yang kedepannya, ya kan, buat masa depan nanti, kenapa tidak kayak gitu kan? Kita hidup kan cuma sementara. Kalau itu bisa bermanfaat buat banyak orang, kenapa tidak? Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Mau nyobain ini nggak? Oh, boleh. Ini aman ya? Aman. Ini kan Piton reticulatus, jadi dia tidak berbisa. Baik. Yang penting intinya kita kan tenang, tidak panik kayak gitu kan. Ngomong-ngomong nih soal Iya. binatang rescue, binatang buas. Waktu itu udah pernah berapa kali hampir dipatok sama ular, Mas Tio? Bukan hampir ya, tapi kalau dipotong itu memang sering. Sering dipatok? Tapi tidak semuanya yang matok itu ular yang berbisa, ada juga yang tidak berbisa kayak gitu. Karena di Indonesia kan memang tidak semuanya ular itu kan berbisa, cuman 20% kurang lebih ya. Tujuh Langit, Tio ini merupakan sosok yang terampil. Tak hanya untuk diri sendiri, tapi justru diutamakan untuk sesama. Membantu warga pegunungan dan juga para pendaki. Bahkan menangani hewan liar juga dilakukan sebagai bentuk peduli sesama makhluk hidup. Sebetulnya ada beberapa kejadian di mana waktu kita lagi syuting juga sama Jejak Petualang Survival sama tim. Yang pertama juga pernah kita ke sarang buaya karena kita pengen membantu masyarakat untuk edukasi di situ bagaimana hidup berdampingan dengan hewan buas seperti itu. Dan waktu itu kejadiannya pas saya masuk, tiba-tiba buaya itu nongol dari depan. Pas di gua itu cuma lorongnya kecil gitu. Dan tiba-tiba nyerang dari depan. Cuman satu yang saya ucapkan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di situ keajaiban langsung, wah, kalau kita memang belum diambil nyawanya sekarang, ya kan. Akhirnya saya kayak ngucap, kalau ya Allah, kalau memang nyawaku kamu ambil sekarang, aku ikhlas. Tapi kalau memang aku masih kamu berikan umur panjang, aku ingin bermanfaat buat orang banyak, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ikhlas tadi, Ya. karena itu bukan hal yang mudah, Pejuang Langit. Wah, luar biasa. Itu selalu dipraktekkan setiap kali melakukan rescue Ya. dan perjalanan ya? Beberapa kali kejadian yang ekstrim, saya pasti mengucapkan itu. Wah, luar biasa. Mungkin belum banyak yang tahu kalau Agam dan Tio punya kebiasaan suka mengecek jalur pendakian dan memasang alat-alat bantu untuk keselamatan para pendaki gunung. Soalnya jalur pendakian Rinjani terkenal cukup berbahaya dan butuh kesiapan tali temali di titik-titik rawan. Alhamdulillah, tanpa diminta, mereka kerap melakukannya demi kemanusiaan. Kalau kata guru saya, ini merupakan beramal dalam senyap.
Amalan yang insya Allah tidak ada duanya dalam agama. Imam Malik pernah berkata, siapa yang ingin memiliki hati yang terbuka, maka biarkanlah amal kebaikan yang ia lakukan sembunyi-sembunyi, lebih baik daripada amal kebaikan yang tampak. Itu barang pribadiku saja, itu sudah 1 kerel. Jadi sudah kusiapin mulai dari makanan cadangan, selalu lebih, jas hujan selalu lebih. Karena sering ketemu pendaki, ada jas hujanmu? Nggak ada. Pakai nih. Oh, justru malah dipinjemin? Dikasih. Oh, dikasih? Iya, pakai aja. Kalau kamu pulangin, pulangin. Kalau tidak, ya terserah kamu. Tapi bawa pulang kalau sudah selesai kamu pakai. Ya. Dan begitu hal-hal kecil. Akhirnya hampir 4 tahun, 3 tahun lah. Saya jadi porter, belajar, mulai jadi guide. Tapi memang sebelumnya waktu masih kuliah, masih bergabung di Korpala Unhas, sering kami ngantar tamu-tamu dari luar, kayak National Geographic, itu pergi ekspedisi Indonesia Prancis, eksplorasi gua. Dari apa yang kami dapat dari Korpala, itu yang kami terapkan di Rinjani. Alhamdulillah memang. Tapi yang dasar-dasar ya. Baik. Kemudian mulai ku kembangkan di Rinjani. Oh, ternyata dengan kondisi medannya seperti ini, harusnya seperti ini, seperti ini. Ya. Bahkan mungkin tidak percaya kalau sampai nomor kaki si tamu juga kutanya. Oh, sampai sedetail itu? Iya. Kadang 3 tahun terakhir kewalahan saya sering pikul orang jalur torean. Karena sepatunya pas. Yang tadinya nomor berapa kakimu? 42. Dia bawa sepatu 42, padahal harusnya lebih kan? Karena kalau ketika perjalanan yang berhari-hari itu bisa ini lecet kakinya. Belum lagi saya tanya, sudah potong kuku enggak? Kok sampai potong kuku? Iya, potong kuku tanya luar biasa juga. Pejuang Langit. Nah, hal-hal itu memang fungsinya untuk kenyamanan para pendaki tadi juga, Bang? Iya, jadi kalau kuku kaki panjang pasti capek saya jadi guide kan. Mas, tunggu dulu, sakit sekali kakiku. Penurunan dapat. Gue enak juga nge-guide orang mengeluh kan. Semoga keikhlasan dan kebaikan mereka tercatat sebagai bentuk jalur langit yang terberkahi Sang Pencipta. Amin. Bayangkan Bang, itu posisi miring. Saya pegang batu, gemeter, batunya rontok, jatuh sama longsoran, jurang di belakang ini 800 meter. Tanpa tali tadi? Tanpa tali. Saya keseret begini. Oh, ku tahan pakai kaki gemetar, ku pindah di batu, berdiri, jatuh lagi batunya tergulung ke bawah. Dipikirin, weh, banyak sekali mungkin dosa, enggak mungkin saya mati sini, ayo. Itu dulu sering berkelahi saya, Bang. Oh, memang jagoan dulu, Bang? Jagoan.